السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر شعبان شهرا معظما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة في يوم لا ينفع الندم لمن يندم. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، الكنز المطلسم والفيض المعمم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد، وعلى آله وأصحابه السالكين منهجه المقوم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban adalah merupakan bulan yang padat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan pancaran akan betapa besarnya akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana daripada mukjizat-mukjizat beliau yang sangat besar itu umumnya terjadi atau turun pada bulan Sya'ban. Maka merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukuri akan dipertemukannya kita dalam keadaan sehat walafiat dengan bulan yang dikenal dengan Syahru Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang realisasinya hendaknya kita semakin meningkatkan akan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan kita Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita menjadi melek terhadap tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumul qiyamah diaku sebagai umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat al mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini membahas akan sisa-sisa daripada hal-hal yang bertalian dengan al-Jumu'ah. Antara lain disebutkan faslu ma tabaqqa min sunanil Jumu'ah. Pasal ini membahas tentang apa-apa yang tersisa daripada kesunahan-kesunahan, anjuran-anjuran yang seyogianya kita lakukan daripada amalan-amalan di hari Jumat. Antara lain wahya katsira minha salatut tasbih. Salatut tasbih. Kita bila ingin menjadi mereka-mereka yang pantas menerima anugerah akan al-Jumu'ah, dianjurkan untuk melakukan akan salatut tasbih. Salatut tasbih. Jadi salatut tasbih, salat membaca tasbih, ya, yang biasa dilakukan di salat di Ramadan, bulan Ramadan. Enggak. Itu sayugyanya dianjurkan untuk dilakukan pula di hari Jumat karena sangat tepat, ya. Karena hari Jumat itu adalah merupakan sarana akan seluruh kebaikan-kebaikan yang dianjurkan untuk kita melakukan dan melaksanakannya. Perlu diketahui salatut tasbih itu
merupakan salah satu daripada sholat-sholat yang dikategorikan sholat nafilah mutlaqah, sehingga waktunya pun boleh dilakukan di waktu pagi, di waktu siang, ya, di waktu sore, di waktu malam, lebih-lebih di waktu-waktu yang mufaddal, ya, fil awqat al mufaddalah, lebih-lebih di hari Jumat ini dianjurkan untuk kita melakukan sholatut tasbih, ya. Ulama dalam hal ini meriwayatkan akan dua cara dalam kita melakukan sholatut tasbih, ya. Dari segi waktu, kalau kita melakukan sholatut tasbih di waktu malam, itu disunnahkan untuk kita melakukannya 4 rakaat, yang mana setiap 2 rakaat kita tasyahud dan salam. Sebab Nabi bersabda, sholatul lail masna masna, sholat sunnah malam itu seyogianya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah itu. Jadi kalau kita melakukannya di waktu malam, disunnahkan untuk melakukannya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat tasbih itu berapa rakaat? 4 rakaat. Salat tasbih 4 rakaat. Ya. Kalau kita melakukannya di waktu pagi siang, itu disunahkan 4 rakaat sekaligus, alias apa, salamnya apa, di akhirnya. Jadi tidak perlu tahiyat lagi di rakaat kedua. Jadi apa namanya, 1 rakaat berdiri, ya, terus 2 rakaat berdiri, 3 rakaat berdiri, baru keempat rakaatnya tasyahud dan salam. Itu kalau kita melakukan sholatul tasbih di waktu pagi atau siang atau sore, ya. Ini. Kemudian dalam riwayat sholatul tasbih itu ada 2 riwayat. Riwayat dari Ibn Abbas satu, dan ada pula riwayat dari Ibn Mas'ud, ya. Nah, dalam hal ini menurut ulama, riwayat dari Ibn Abbas ini arjah, ya, lebih apa, diunggulkan. Yang mana kalau menurut riwayat Al-Imam Ibn Abbas, pelaksanaan daripada sholatul tasbih 4 rakaat tadi itu, ya, itu pembacaan daripada tasbih, ya, itu tasbih dalam setiap rakaat dibaca berapa kali? 75 kali. Nah, berarti kalau 4 rakaat berapa jumlahnya tasbihnya? 300 kali. Adapun sighah, ucapan daripada at-tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, wala haula wala quwwata illa billah. Lebih mantapnya lagi katanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Saya ulang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini sighah daripada at-tasbih, ya. Jadi pada setiap rakaatnya 75 kali. Adapun tempat pembacaannya itu, kalau menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, yang 15 kali itu
yang pertama. Ya begitu pula nanti riwayat Ibn Mas'ud, cuma tempatnya beda. Kalau menurut riwayat Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, yang 15 kali bacaan itu hendaknya dilakukan sebelum ruku. Sebelum ruku. Jadi apa? Niat usolli sunat tasbih, ya. Itu tadi. Kalau di waktu siang itu 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau di waktu malam rakaatain usolli sunat tasbih rakaatain lillahi taala, ya. Nah, terus takbir, ya, ihram. Setelah ihram baca doaul istiftah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat. Dalam kaitannya dengan pembacaan surat, kalau bisa, ya, kita pada rakaat pertama suratnya itu permulaan, ya, berapa ayat, 10 ayat, 15 ayat daripada apa? Suratul Al-Hadid, ya. Pada rakaat kedua suratnya yaitu awail, permulaan daripada suratul Hasyr, ya. Pada rakaat ketiga dianjurkan untuk membaca awail daripada surat As-Saff. Pada rakaat keempat disunahkan untuk membaca awail daripada suratul Taghabun. Itu. Jadi apa yang afdal itu tadi suratnya awail suratul Hadid pada rakaat pertama, awail suratul Hasyr pada rakaat kedua, awail suratul Saff pada rakaat ketiga, dan awail suratul Taghabun pada rakaat keempat, ya. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, dianjurkan membaca suratnya pada rakaat pertama membaca surat Az-Zalzalah, ya, zilzalah, ya, Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kedua, pada rakaat kedua wal adiyat. Pada rakaat ketiga membaca surat Alhaakumut Takatsur. Pada rakaat keempat membaca surat Al-Ikhlas. Ini enak, ya. Apa? Tidak panjang. Itu apa? Surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu pada rakaat pertama. Kedua surat Al-Adiyat wal adiyati dhabha. Yang ketiga, ya, rakaat ketiga membaca surat Alhaakumut Takatsur. Pada rakaat keempat setelahnya Fatihah, apa, tentunya demikian, ya. Nah, membaca surat Al-Ikhlas. Itu dianjurkan. Nah, kalau dia mau milih surat apa saja, ya silahkan, tidak ada masalah. Cuma afdalnya tadi demikian menurut ulama. Sudah. Nah, setelah membaca surat tadi, sebelum rukuk hendaknya membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa? 15 kali. Itu. Jadi itu, ya. Nah, sebelum rukuk membaca 15 kali tasbih. Coba kita hitung bersama-sama. Kemudian di saat rukuk, ya, itu membaca apa? Membaca 10 kali daripada surat, daripada apa? At-tasbih, ya. Dan waktu i'tidal membaca 10 kali daripada at-tasbih. Berapa ini? 35 kali. Di waktu sujud membaca at-tasbih 10 kali, 45 kali. Di waktu al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, 10 kali tasbih. Berapa kali ini? 55 kali, ya. Di waktu as-sujud tsani, sujud kedua, membaca 10 kali daripada at-tasbih, 65. Nah, sementara yang 10 kalinya lagi, yaitu kalau seandainya sholatnya tadi itu apa namanya, bukan ada tasyahudnya, di saat akan berdiri ke rakaat setelahnya,
itu disunahkan untuk apa? Julusul istirahah. Nah, di saat julusul istirahah itulah hendaknya apa? Dibaca 10 kali daripada at-tasbih, ya. Nah, kalau tasyahud, setelahnya tasyahud membaca 10 kali at-tasbih. Jadi ya, kalau menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan 4 rakaat, ya. Ini 4 rakaat seandainya kita lakukan di waktu pagi, ya. Berarti tasyahudnya terakhir. Nah, ini. Waktu akan rukuk kita membaca 15 kali. Waktu rukuk membaca 10 kali. Waktu i'tidal membaca 10 kali. Waktu sujud pertama ya membaca 10 kali. Waktu duduk di antara 2 sujud membaca 10 kali. Waktu sujud kedua membaca 10 kali. Nah, kemudian waktu akan berdiri ke rakaat kedua, nah, di situ disunahkan julusul istirahah. Di saat julusul istirahah tadi itu membaca 10 kali. Begitu pula pada rakaat kedua dan pada rakaat ketiga. Pada rakaat keempat tasyahud, ya, setelahnya tasyahud membaca akan 10 kali tadi. Jadi jumlahnya berapa pada masing-masing rakaat? 75 kali. Jadi 4 rakaat berarti 300 kali daripada bacaan tasbih, ya. Nah, kalau sholatnya malam, ya, seperti tadi itu, ya, 2 rakaat tasyahud salam. Maka nanti pada rakaat pertama waktu akan berdiri ke rakaat kedua, ya, membaca 10 kali, ya. Paham? Di saat julusul istirahah. Nah, nanti pada rakaat kedua karena tasyahud, sebelum salam membaca 10 kali. Ya. Sudah. Adapun riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu bedanya, yaitu kalau menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas pembacaan 15 kali daripada tasbih tadi setelah usai daripada doa iftitah, al-Fatihah, surat di rakaatnya, ya, baru membaca 15 kali tasbih sebelum rukuk. Lain halnya dengan riwayat Ibn Mas'ud. Kalau riwayat Ibn Mas'ud setelah takbiratul ihram itulah tempatnya pembacaan akan ke 15 kali daripada tasbih tadi. Jadi ba'da taharrum wa qoblal qira'ah, ya. Sudah. Kemudian nanti setelah membaca akan akan 15 kali tasbih tadi, ya, terus baru baca al-Fatihah, baru baca surat, ya. Setelah itu waktu akan rukuk disunahkan untuk membaca 10 kali tadi. Berarti saat berdiri itu berapa kali? 25 kali, 15 ya setelah takbiratul ihram dan 10 kali sebelum rukuk. Paham? Ini kalau riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Karena demikian maka nanti tidak ada lagi pembacaan 10 kali di waktu julusul istirahat dan di waktu tasyahud. Kenapa? Karena sudah dimajukan di saat berdiri. Itu perbedaan antara riwayat Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Jadi kalau di riwayat Ibn Abbas itu kesimpulannya di waktu berdiri 15 kali pembacaan tasbih. Tapi riwayat Ibn Mas'ud di waktu berdiri 25 kali bacaan tasbih. Ya.
Jadinya kalau riwayat Ibn Mas'ud, ya, kalau kita melakukan akan salat tasbih di waktu pagi siang itu setelah takbir, ya, baca tasbih 15 kali. Setelah itu baca Al-Fatihah, baca surat, ya. Kemudian waktu akan rukuk baca 10 kali lagi, berarti 25. Sama. Kemudian fir rukuk, di saat rukuk, di waktu rukuk membaca 10 kali, berarti 35 kali, ya. Kemudian di waktu i'tidal membaca 10 kali. Di waktu sujud pertama membaca 10 kali, ya, berarti 55 kali. Di waktu duduk antara dua sujud 10 kali, 65 kali. Nah, di waktu sujud kedua 10 kali, jadinya 75 kali. Ya. Begitu pula pada rakaat kedua, begitu pula pada rakaat ketiga, dan begitu pula pada rakaat keempat. Nah, kalau seandainya sholatnya tadi dilakukan di waktu malam, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, dengan rincian tadi itu. Paham? Nah, setelah takbiratul ihram baca 15 kali, kemudian waktu akan rukuk 10 kali, nah, di waktu rukuk 10 kali, di waktu i'tidal 10 kali, di waktu sujud pertama 10 kali, di waktu duduk di antara dua sujud 10 kali, dan terakhir di saat sujud kedua 10 kali, sehingga jumlahnya 75 kali, ya. Nah, tidak ada dalam riwayat Ibn Mas'ud ini akan bacaan di saat julusul istirahat atau setelah tasyahud, tidak ada, ya. Karena begitu besarnya fadilah daripada sholatul tasbih ini, maka kita dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau menganjurkan pada pamannya Sayyidina Abbas, ya, walaupun riwayatnya ulama dalam hal ini ikhtalafatir riwayat, ya, bagi ulama ahli hadis, Nabi mengatakan kalau bisa lakukanlah setiap hari sekali, setiap hari sekali. Kalau tidak bisa, ya, lakukanlah setiap bulan 1 kali, ya, dalam riwayat setiap minggu, ya. Kalau tidak bisa, lakukanlah setiap tahun 1 kali. Kalau tidak bisa, ya, jangan sampai Anda hidup di dunia ini tanpa mencicipi akan sholatul tasbih. Tidak pantas urip tidak pernah sholatul tasbih. Nah, kalau orang hidup tidak pernah melakukan sholat tasbih, ini tidak dianggap pernah hidup di dunia, ya, tidak dianggap hidup, tidak pantas untuk urip. Ini diberi kesehatan, diberi umur panjang, ya, terlalu mengikuti nafsu, ya kan, buktinya itu tadi tidak pernah sholatul tasbih. Ini yang harus dimantapkan, ya. Kemudian setelah sholatul tasbih dianjurkan untuk membaca akan doa at-tasbih. Itu doa tasbih. Ini di sini lumayan, yaitu Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabr wa wajala ahli khasya wa talaba ahli raghbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfana ahli ilm hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asik hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhak wa hatta unasihaka fit taubah wa khaufan minka hatta ukhlisa lakan nasiha wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha wa hatta akuna
uhsinadh-dhon bika subhana khaliqan nur. Ini insyaallah kita akan bagi-bagi pada waktu yang akan datang ya, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.